Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kang Tatang, di Lele Manja Channel. Oke, baiklah kawan-kawan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Asep di Lampung, guys. Yang bertanya, kenapa nama channelnya Lele Manja, tapi yang dijelaskannya tentang budidaya maggot? Ya, semua itu pasti ada sebabnya, kawan-kawan ya. Yang jelas di tahun 2016 awal cerita ya, di 2016 dulu saya itu sudah mulai di budidaya lele. Nah, terus pas pada tahun itu saya mendapat bisikan-bisikan dari angin malam, katanya suruh bikin nama kelompok, terus cari anggota, maksudnya mengajukan proposal ke dinas perikanan dengan tujuan supaya dapat bantuan. Jadi semangat lah kita kan, mengorbankan uang 100-200, buang waktu sana sini, bikin nama kelompok, grup, istilahnya anggota, terus kita minta tanda tangan KD sana sini, dan akhirnya terbuatlah proposal. Namun setelah berulang-ulang proposal ke kanan ke kiri, masuk ke sana sini, dan akhirnya alhasil nihil semua. Nah, dari situlah kita punya berpikiran bahwa memang saya ini memang harus mandiri, tidak harus melibatkan ke pemerintahan gitu maksudnya gitu. Nah, dengan mandiri itu insya Allah kita akan jaya, mudah-mudahan kejayaan kita akan abadi, maka terjadilah mandiri jaya abadi. Nah, itulah yang disingkat dengan manja. Manja itu mandiri jaya abadi. Nah, maka insya Allah peternakan saya, budidaya lele ini lele manja, lele mandiri jaya abadi. Nah, terus berjalan terus dengan berjalannya waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, alhamdulillah berjalan, enggak ketang sambil napas hampir putus. Kita tahu sendiri ikan lele itu modalnya cukup besar, dan disitulah saya putuskan mencari pakan alternatif. Maka larilah saya mulai belajar di budidaya maggot. Nah, dari situ, namun sebelum terjun ke budidaya maggot, saya sudah mempunyai pokoknya apapun usaha saya ujungnya itu berujung manja, mandiri jaya abadi. Nah, dari lele itu kita udah punya channel lele manja, namun kita setelah nemu budidaya maggot ini, alhamdulillah sudah berjalan, dan tetap channel saya tetap lele manja, lele mandiri jaya abadi. Nah, mungkin suatu saat diganti jadi BSF manja mungkin ya, karena jujur saja ya, saya juga ada alat musik, kalau di kampung saya namanya si organ tunggal gitu kan, itu pun namanya juga manja musik. Nah, gitu. Jadi semuanya itu menggunakan kata manja. Manja itu yaitu mandiri jaya abadi, aslinya itu saja. Cuman kalau masalah kenapa sih kok channelnya lele manja, tapi kok yang diulasnya masalah maggot, kebetulan karena istilahnya yang sedang saya dalami sekarang ini maggot gitu kan. Cuman ya tetap ada hubungannya. Jadi hubungannya benar kata Mas Jenal tadi malam, karena maggot itu bagus, kandungan proteinnya tinggi, jadi bagus untuk dikasih ke lele, mungkin itu sambungannya. Namun insya Allah semuanya akan saya terangkan, cuman satu persatu sekarang dari maggot dulu gitu kan. Cuman semua ada hubungannya. Intinya apapun Anda semua pengen lakukan di usaha apapun, apa itu di budidaya ataupun di peternakan, khususnya unggas ya, apa budidaya ikan, baik itu nila, lele, apapun itu, dan beternak unggas, kuncinya hanya satu: cobalah pahami, cobalah pelajari, dan cobalah jalankan budidaya maggot. Seumpama budidaya maggot Anda sudah berjalan, insya Allah peternakan dan budidaya ikan sampean yang lainnya insya Allah maju. Kalau tidak percaya silahkan dicoba gitu. Jadi kalau menurut saya sih alhamdulillah ya, saya ada model anggota yang lain tuh alhamdulillah istilahnya ada tempat bertanya. Model ke saya bukan sih berarti saya lebih pintar, lebih segalanya, bukan.
cuman saya ini hanya lebih dulu dari Anda semua, itu saja. Cuman kalau mengingat kisah saya dulu, karena pengen sakingnya bisa, jangankan dari HP saya tuh sampai dari Sumatera nyebrang ke Pulau Jawa hanya untuk belajar di budidaya ikan lele. Nah gitu kan, jadi saya juga tetap mencari dahulu. Berarti saya membuat video-video ini, membuat jawaban-jawaban ini bukan berarti saya lebih pintar, bukan, cuman saya lebih dulu taunya daripada Anda semua gitu. Nah jadi itulah kisah kenapa Lele Manja menerangkan tentang budidaya maggot. Jadi menurut saya, gunakanlah kesempatan selagi ada yang bisa ditanya gitu kan. Jadi perdalam terus ilmunya. Yang jelas walaupun kita sudah bisa, udah lancar, namun kita gali terus potensi-potensi bagaimana sih supaya lebih gampang, gimana sih supaya lebih ringan kita mengerjakan di budidaya ini, baik itu di lele, di ikan, di maggot, apapun itu. Jadi cari sambil berjalan kita sambil mencari ilmunya. Ingat selalu slogan saya, mencari ilmu tidak bukan hanya untuk anak-anak, mencari ilmu tidak harus duduk di bangku sekolah. Dan ingat juga, suksesnya usaha bukan karena yang diperlukan untuk suksesnya usaha bukan ijazah tapi ilmu. Itu kunci buat kawan-kawan semua. Bukan berarti saya nyepelekan yang sekolah yang ijazahnya tinggi, maaf, bukan. Cuman kita pun yang istilahnya mungkin yang tidak sekolah pun bisa kita sukses asal kita mau berusaha. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan. Jadi saya mohon maaf mungkin durasi terlalu panjang karena keasikan ngobrol. Jangan lupa subscribe, like, komen, share bila perlu gitu kan. Cuman jangan Anda berpikiran mengumpulkan subscribe sebanyak-banyaknya itu tujuan saya, tidak. Tujuan saya bukan itu. Cuman kalau memang bisa saling bantu, kenapa tidak gitu kan. Oke, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sukses selalu.